warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Natuna Menyapa. Natuna Menyapa merupakan program Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna, tempat di mana kita berdiskusi dengan pimpinan daerah, membahas berbagai inovasi, kebijakan, dan juga program pemerintah Kabupaten Natuna. Bersama saya Sari, hari ini merupakan episode pertama dari Natuna Menyapa, sekaligus kita akan berdiskusi mengenai isu yang sedang beredar di Kabupaten Natuna saat ini yang sudah kita kemas dalam bentuk tema, yakni dana transfer yang tertunda, memahami kompleksitas keuangan pemerintah daerah. Telah hadir bersama kita hari ini, yang pertama ada Pak Sekda, Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna, Bapak Haji Boy Wijanarko Varianto SE. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ada Bapak Suryanto dari BPKPD, Pak Suryanto SEMA. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik Pak, kita langsung saja. Hari ini kita mau membahas tadi ya seperti pembuka, kita mau membahas isu yang sedang beredar di Kabupaten Natuna ya. Ini termasuk sesuatu yang agak sensitif mungkin ya, bisa dikatakan seperti itu. Dan kami juga sebelum itu kami mengucapkan terima kasih karena telah hadir di sini untuk memberikan informasi kepada masyarakat Kabupaten Natuna mengenai permasalahan yang mungkin sedang hangat-hangatnya dibicarakan. Kita langsung saja, mungkin pertanyaan pertama ini bisa dijawab oleh Pak Sekda. Tadi kita bahas tema kita mengenai dana yang tertunda ya Pak ya. Nah, bagaimana menurut Bapak mengenai kondisi keuangan kita yang saat ini, mengingat Bapak sendiri juga selaku Ketua TPAPD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Jadi sehingga masyarakat ini perlu tahu Pak, dan agar mereka juga paham tentang apa yang sedang menjadi permasalahan pada keuangan daerah sekarang. Kemudian lanjutkan saja, adakah dampak dari tertundanya pembayaran terhadap perekonomian masyarakat saat ini? Silakan Pak dijawab. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada kesempatan siang ini podcast yang luar biasa dari Koinfo Natuna Menyapa. Tentunya ini memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sehingga kami dari pemerintah juga bisa memberikan transparansi dan publikasi mengenai kondisi keuangan daerah sampai saat ini. Perlu kami sampaikan di mana di dalam pelaksanaan anggaran pendapatan belanja di tahun 2024 tentunya menilik sebelumnya di tahun-tahun sebelumnya kita melakukan asumsi anggaran pendapatan belanja daerah bersama eksekutif dan legislatif. Baik dalam hal ini kami sebagai tim TPAPD dan tim Banggar yang ada. Permasalahan yang dapat kami sampaikan mengapa terjadi kondisi yang kurang stabil di tahun 2004, tentunya kita melihat kondisi sebelumnya di tahun 2023 menjadi patokan kita untuk melakukan asumsi dari pendapatan belanja daerah, mulai itu dari PAD dan TKDD pusat dalam hal ini. Tentunya permasalahan yang perlu dapat kami sampaikan di mana pendapatan asli daerah kita merosot hampir 50% dari arsir kuarsa yang selama ini kita menjadi andalan dan penguatan di dalam penganggaran APBD melalui pendapatan asli daerah hampir 50%. Ini dikarenakan harga jual yang kami dapat informasi ke Cina sebagai tempat ekspor itu menurun, sehingga ini berdampak sangat besar dalam progres pendapatan belanja kita. Selain itu juga hampir 72% transfer pemerintah pusat ke daerah sangat minim, sehingga ini menjadi hal-hal penyebab dari mengapa target yang dalam hal ini pendapatan tidak tercapai. Begitu juga sampai saat ini kita masih menunggu TW keempat dari tunda salur dari provinsi yang belum terbayarkan sekitar di 15 miliar dalam hal ini. Selain itu juga perlu kami sampaikan kebutuhan belanja kita juga meningkat
banyak program prioritas yang harus kita selesaikan di tahun 2004, salah satunya UHC, BPJS yang kita rasakanlah seluruh masyarakat untuk berobat gratis. Gratis, ya. Dengan kita harus melakukan penyetoran hampir 13 sampai 14 miliar setiap tahunnya, belum lagi ditambah dengan pelaksanaan pilkada baik untuk KPU maupun Bawaslu dalam hal ini, sehingga banyak kebutuhan belanja yang meningkat, sehingga ini menyebabkan beban daerah kita dalam hal ini. Perlu kami sampaikan juga mengapa sampai saat ini berdampak terhadap masyarakat, khususnya dari pihak ketiga yang sudah melaksanakan kegiatan proyek. Memang sampai saat ini sudah dikeluarkan PMK tentang penetapan tunda salur untuk seluruh kabupaten kota se-Indonesia. Diturunkan lagi dari KMK-nya, sehingga sampai saat ini kita masih menunggu juga. Karena di dalam angka 1 di PMK 89 itu ditegaskan bahwa penyaluran itu disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara. Dalam hal ini yang menyebabkan kita belum tahu nih apakah sampai saat ini keuangan negara kita baik-baik saja atau seperti apa, kita masih menunggu. Ya, mudah-mudahan dengan adanya kurang bayar, lebih bayar, ini segera bisa dikucurkan, bukan hanya di Natuna tapi kabupaten kota yang masih mengandalkan bagi hasil migas melalui pemerintah pusat. Nah, itu sebagai informasi yang dapat kami sampaikan kepada masyarakat. Nanti mungkin ada hal yang lain bisa kita berikan gambaran dan pencerahan. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Baik, pertanyaan kedua ini boleh dijawab oleh Pak Suryanto ya. Iya. Berdasarkan isu yang berkembang tadi Pak, tadi kan membahas tunda salur ya namanya. Nah, bisa nggak tolong dijelaskan apa yang menjadi penyebab dari tunda salur ini, dan bagaimana keterkaitan dengan pembayaran yang tertunda terhadap kegiatan itu sendiri? Tuh. Mungkin kalau kita berbicara tunda salur, kalau istilah dulu memang tunda salur, tapi sekarang itu lebih identik dengan kurang bayar dan lebih bayar. Yang bayar dan Istilahnya lebih seperti bayar. itu. Oh iya. Ketika bicara kurang bayar, di ketentuan Peraturan Menteri Keuangan itu diatur di PMK 67 tahun 2024. Ini sudah dilakukan revisi beberapa kali ya. Karena PMK ini mengatur tentang pengelolaan dana DBH maupun dana DAU. Ketika kita bicara kurang bayar, yang istilahnya tunda salur itu kan selisih kurang nih. Penerimaan negara yang dibagi hasilkan itu dikurangi dengan realisasi penyaluran DBH-nya. Akhirnya ketika dia selisih kurang, dapatlah yang namanya kurang salur ataupun tunda salur tadi. Tapi ketika penyalurannya selisihnya lebih, tentu itu akan berdampak pada lebih salur, yang nantinya ketentuan itu akan dilakukan pemotongan dan lain sebagainya. Sesuai dengan ketentuan yang diatur di PMK, seperti yang saya sampaikan tadi, di ketentuan pasal 51 ayat 4-nya, bahwa penyebab kurang bayar itu apa sih? Kan kayak gitu. Kita harus tahu kayak gitu. Itu yang jadi pertanyaan masyarakat. Kurang salur itu apa tuh kurang bayar itu, kalau secara peraturan Menteri Keuangan itu bahwa ada perhitungan penerimaan negara dari tahun-tahun sebelumnya yang belum diidentifikasi. Nah, kan gitu. Ataupun yang tidak bisa diidentifikasi, atau juga ada terjadi perubahan daerah penghasil nih. Kan gitu. Ketika daerah penghasil tentu akan merubah PMK alokasi dasarnya. Nah, kemudian ke alokasi perubahan ini terdapatlah jika seperti yang kami sampaikan tadi terdapat kurang salur, maka disebutlah tunda bayar seperti itu tadi. Tetapi semua itu data yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan itu tetap berdasarkan audit dari BPK semuanya. Jadi alokasi kurang bayar ataupun lebih bayar itu tetap ditetapkan oleh PMK, nggak bisa ini harus gini-gini, nggak ada lagu pengurusan dan lain sebagainya, itu tidak ada, tetap diatur dengan peraturan Menteri Keuangan, karena di ketentuan peraturan Menteri Keuangan ini seperti yang Pak Saida sampaikan tadi, meskipun itu menjadi hak kita, namun di ketentuan PMK, di ketentuan pasal 53-nya ayat 2-nya, penyelesaian kurang bayar itu atau tunda salur itu disesuaikan kemampuan keuangan negara. Jadi bagaimana kalau misalnya akan berimbas nanti ketika pusat menundanya, maka akan berdampak kepada kita semua. Intinya permasalahan kenapa itu sampai terjadi keterlambatan itu karena memang
dari kondisi keuangan negara lah yang menyebabkan terjadinya pembayaran itu bisa terlambat. Tapi pertimbangan tadi, karena aturan itu menyampaikan bahwa pembayaran penyelesaian kurang bayar itu ditentukan oleh kemampuan keuangan negara itu. Kalau dari usaha pemerintah, dari Bupati Natuna sudah menyurati 2 kali. Dua. Nah gitu, 2 kali sudah menyurati Menteri Keuangan, namun surat balasannya tetap sama dengan surat penjelasan dari PMK 89. Tetap pencairan itu harus berdasarkan kemampuan keuangan negara tadi. Karena kita ketahui bersama pembayaran yang tertunda dari pemerintah pusat ini kan berdampak kepada pekerjaan pihak-pihak ketiga atau pekerjaan yang sudah selesai semuanya. Bukan pemerintah daerah nggak mau membayar, memang pada kenyataan seperti yang Pak Seda sampaikan tadi, yang total kurang bayar kita yang dari pemerintah pusat, yang dari sisi ini dari DBH Migas maupun DBH Pajak, dan kurang bayar juga yang dari TW keempat provinsi, yang secara pagu yang kemarin itu 15 miliar ya dari provinsi, tapi realisasi bisa aja ya lebih penyalurannya. Dan dengan adanya penundaan ini tentu akan berdampak pada seperti yang saya sampaikan tadi, banyak pekerjaan yang nggak bisa dibayarkan. Tetapi di aturan Permendagri 77 2020, semua pekerjaan yang sudah selesai itu harus dilakukan review semua. Dilakukan review, sekarang teman-teman inspektorat melakukan review semuanya itu, nanti setelah review itu sebagai dasar pengalokasian dalam perubahan perkada, yang nantinya sebagai dasar dalam proses penganggaran maupun pembayaran. Tapi sekali lagi, kita tetap menunggu KMK. Karena KMK yang terbit itu ada KMK nomor 44 ya Pak Sekda. Yang 44 itu adalah sebagiannya saja yang disalurkan, tapi tidak secara tunai, tapi secara TDF, istilahnya non tunai. Sekarang ini banyak sekali istilah-istilahnya kayak gitu. Nanti di PMK 89 lagi akan ada lagi turunannya nih, KMK lagi. Yang mana itu akan menjadi syarat penyaluran. Jadi ya mudah-mudahan saja penyaluran itu dapat dilaksanakan, sudah masuk ke kas daerah, proses review selesai, perkada kita robah perkada, maka kewajiban-kewajiban kita itu akan Tersalurkan. selesaikan. Ya. Mungkin itu. Baik Pak, sangat jelas sekali ya penjelasannya. Berarti ini memang bukan perkara yang mudah juga ya, ternyata banyak sekali tahapan-tahapan prosesnya ternyata berdasarkan penjelasan dari Bapak sendiri. Jadi untuk masyarakat mungkin sebisanya lah untuk memahami hal ini, bukan dari pemerintah daerahnya, tapi memang pemerintah daerah pun menunggu dari pemerintah pusat. Baik, pertanyaan selanjutnya ini boleh dijawab oleh Pak Sekda. Karena ini sebuah permasalahan Pak, tentunya kita membutuhkan solusi ya Pak ya. Jadi apakah ada langkah strategis yang diambil atau dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Natuna Pak terkait masalah yang sedang terjadi ini? Jadi begini, tadi sudah disampaikan sama Pak Yanto sebagai Kepala Badan Keuangan, dalam hal ini bagaimana sebelum duit itu masuk atau nanti ditransferkan, kita lakukan review dulu melalui inspektorat. Artinya kita tidak menunggu, jangan duit masuk baru kita melakukan review, tapi kita melakukan review dulu, setelah nanti transfer kita tahu nih sebenarnya kekurangan untuk pihak ketiga pembayarannya berapa, kan itu tadi. Katakanlah kekurangannya 100 sekian atau 180 ya, katakan seperti itu. Nah itu yang harus kita cari, ya kita harus sisir, melakukan rasionalisasi terhadap kegiatan-kegiatan seperti pekerjaan dinas yang mungkin harus kita rasionalisasikan sekitar 50% untuk mendapatkan angka wajib yang harus kita bayarkan kepada pihak ketiga. Selain itu juga dalam hal ini mungkin dari TPP, terus makan minum, harus kita melakukan rasionalisasi. Ini mau tidak mau, suka tidak suka harus kita lakukan, karena untuk mencari nilainya yang cukup besar yang saya sampaikan tadi. Makanya kita masih menunggu berapa sih sesungguhnya dari review yang dilakukan inspektorat. Nah, karena kita baru punya asumsi saja. Nama juga pendapatan itu kalau kita melakukan asumsi, perkiraan, estimasi. Makanya itu dalam pengesahan juga tidak mesti plek anggaran yang disediakan 1,1 atau 1,2 itu duitnya ada, tapi tidak. Nah, itu tadi melihat kondisi fiskal dari pemerintahan pusat. Saya sampaikan tadi hampir 72% penurunannya, begitu juga dari pasir kuarsa. Ini yang menyebabkan kondisi fiskal kita menjadi tidak baik dalam hal ini. Karena kita punya
melakukan asumsi 3 tahun sebelumnya, baik itu dari sisi DBH migasnya, PBB migasnya maupun pendapatan asli daerah dalam hal ini pajak kuarsa, seperti itu. Nah, itu yang harus kita lakukan, rasionalisasi dalam memberikan penguatan sehingga, duit itu harus ada dari, yang sudah kita sisir. Katakanlah nanti, kurang bayarnya dari pemerintah sudah ditambah sekian hanya ada 100 ini ya, Ya. berarti kan utang itu masih ada sekitar 80, itu yang harus kita sisir semua. Bukan hanya TPP, bisa saja nanti kegiatan, yang ada di pokok-pokok pikiran, bisa juga kita melakukan rasionalisasi. Makanya ini penetapan APBD ini bukan hanya eksekutif, tapi kedua belah pihak, antara eksekutif dan legislatif, antara bupati dan ketua DPRD dan perangkatnya untuk melakukan pengesahan dari APBD. Tidak semerta-merta semua ditujukan ke eksekutif dalam hal ini pemerintah. Nah, seperti itu. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan keempat, ini dijawab oleh Pak Suryanto, Kepala BPKPD. Dari pemerintah daerah sendiri nih Pak, sudah ada belum clue atau gambaran sekiranya dana transfer dari pusat ini dikirim ke pemerintah itu kapan? Agar ini bisa juga menjadi gambaran di pihak ketiga yang bersangkutan gitu. Boleh Pak dijelaskan? Oke. Kalau berbicara masalah clue atau gambaran dana transfer, memang secara aturan regulasi itu yang kita ketahui bahwa memang di 2025 ini terdapat perubahan-perubahan khusus penyaluran TKDD ya, yang khususnya TKDD yang telah ditetapkan di Perpres 201 tahun 2024 tentang rincian APBN tahun 2025. Di mana ketentuan itu pun sudah ada berubah. Yang dulu katakanlah DBH pajak kita misalnya disalurkan 20%, sekarang turun jadi 15% gitu. 15%. DBH migas kita dulu 20%, sekarang turun jadi sekitar mungkin tahap pertama 10%, tahap kedua dan lain sebagainya. Jadi instrumen pengelolaan keuangan daerah ini karena seperti yang Pak Sekda sampaikan tadi, contoh penurunannya sangat signifikan, kemudian ketergantungan kita dana transfer itu kan mempengaruhi semuanya. Kembali lagi seperti yang clue yang transfer kira-kira, karena pasti yang dikejar ini kan kurang bayarnya kan, Iya, ya sehingga benar. kewajiban pihak ketiga itu mempunyai gambaran. Kalau saya berbicara dari sisi dasar hukumnya, karena sesuai dengan ketentuan PMK 89 2024 itu, bahwa kalau kita melihat dari total di PMK itu, kurang bayar seluruh nasional itu 56 triliun. Jadi lebih bayarnya itu 13 triliun. Nah, kalau dilihat dari KMK yang diterbitkan nomor 44 itu, penyelesaiannya kurang bayar itu dilewat TDF itu hanya 13 triliun, kemudian dipotong lebih bayarnya itu 3,8 triliun. Tapi kembali lagi, secara kalau kita hitung-hitungan sisa kurang bayar itu dari 43 triliun itu sisanya 9 triliun gitu kan. Tapi dalam Perpres 201 2024 tentang rincian APBN 2025 itu sudah ada alokasinya untuk pembayaran kurang bayar hampir 27 triliun. Artinya kita berharap dengan sudah dialokasikan ini pemerintah pusat itu segera untuk penyaluran kurang bayarnya ini sehingga permasalahan-permasalahan yang ada di Natuna, dan bukan Natuna saja, seluruh kita Ya. bisa buka ya, kita browsing di mana-mana, rata-rata semua daerah menunggu penyelesaian kurang bayar dari pemerintah pusat, sehingga kewajiban-kewajiban kita kepada pihak ketiga ataupun kewajiban kita dari pelaksanaan kegiatan 2024 itu bisa diselesaikan. Tapi ketika ditanya waktunya, saya nggak bisa menjawabnya karena itu merupakan kewenangan dari pemerintah. Kewenangan pemerintah. Jika ada informasi seperti itu, saya rasa sekarang udah bisa dibuka sih web DJPK itu udah transparan semua. Ada nggak KMK untuk penyaluran kurang bayar sebagai tindak lanjut dari PMK 89 tahun 2024 tadi. Mungkin itu jawabannya. Baik Pak, terima kasih untuk penjelasannya. Berarti memang semuanya itu tergantung dari pemerintah pusat ya Pak ya? Nggak bisa, jadi kan kadang masyarakat ini selalu ibaratnya mengarah ke pemerintah daerah gitu. Padahal pemerintah daerah sebenarnya juga sudah berupaya mungkin ya Pak ya, untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Baik Pak, ini pertanyaan terakhir. Boleh dijawab sama Pak Sekda dulu ya Pak ya, untuk masyarakat yang mungkin sedang nonton acara kita hari ini, untuk memberikan pemahaman kepada mereka mengenai kondisi saat ini. Boleh dikasih penjelasan tambahan nih Pak,
sekaligus closing statement kepada masyarakat agar mereka bisa mengerti kondisi keuangan pemerintah daerah Kabupaten Natuna saat ini. Silakan Pak. Baik, tentunya dengan adanya podcast ini kami berharap informasi ini dapat disampaikan dan memberikan edukasi kepada masyarakat secara luas. Yang sudah kami sampaikan secara rinci tadi mengapa penundaan ini bukan hanya disebabkan oleh daerah, tapi seluruh Indonesia, seluruh kabupaten kota yang masih menganggalkan dana bagi hasil migas ya begini, karena tetap menunggu PMK berikutnya tentang penetapan kurang bayar untuk kabupaten kota itu seperti apa dengan KMK-nya ya, Pak Yanto, ya nanti dibuatkan dengan KMK-nya, keputusan Menteri Keuangan dari PMK yang sudah diterbitkan. Sehingga memang kita harus menunggu dan kami yakinkan kembali apabila dana kurang bayar itu disalurkan, segera kami salurkan untuk pihak ketiga sesuai dengan ketentuan dan peraturan. Dan kekurangan itu yang saya sampaikan tadi tetap kami lakukan rasionalisasi di seluruh program-program kegiatan yang saya sampaikan, begitu juga dalam perjalanan dinasnya, pikirannya, begitu juga TPP-nya. Kita harus melakukan ikat pinggang yang cukup ketat sekarang, sehingga pembiayaan yang akan kita bayarkan itu benar-benar dapat disalurkan sesuai dengan ketentuan dan harapan kita semua, khususnya yang sudah mengerjakan dalam hal ini pihak ketiga. Baik, terima kasih Pak Boy, Pak Sekda. Izin boleh Pak dari Pak Suryanto untuk menyampaikan penjelasan tambahan dan juga sekaligus closing statement Iya. untuk masyarakat. Mungkin yang paling penting ya, kita harus memandang APBD itu jangan dilihat dari total angkanya ya. Misalnya katakan seperti Pak Saida sampaikan 1,2 T. Tapi namanya APBD, APBN, APBD semua yang namanya rencana semua, menyangkut bahasa penerimaan maupun pengeluaran. Jadi konteks ketika bicara APBD kita lihat juga di sumber dana yang ada di dalamnya. Tidak semua yang ada di APBD itu bisa dana yang sifatnya block grant, bisa digunakan untuk yang apapun kayak gitu. Tidak. Sekarang ini ketika berbicara masalah dana transfer itu, TKDD itu ada namanya DAU. Kalau dulu sebelum kita sekarang ya sekitar 2023 ke atas ataupun 2022 itu DAU itu block grant. Kita boleh gunakan untuk apapun. Selain gaji, setelah gaji kan. Tapi sekarang nggak bisa lagi karena sudah diplot. Ketika DAU itu dibagi lagi DAU P3K, DAU kelurahan, DAU pekerjaan umum, DAU kesehatan, DAU pendidikan. Yang penggunaannya pun sudah diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Kita nggak bisa gunain sembarang-sembarang kayak gitu. Cuma untuk DAU P3K, misalnya di tahun 2025 ini, kita cuma dialokasikan 13 miliar. Kalau penerimaannya bulan April, berarti itu hanya cukup untuk 5 bulan. 5 bulan selanjutnya tanggung jawab APBD lagi. Itu konteksnya seperti itu. Kemudian di kewajiban dana transfer itu, DAU dan DBH ada kewajiban. Jangan lupa kita ada 10% minimal itu alokasi ke alokasi dana desa. Di samping itu juga TKDD pun ada juga namanya DAK fisik, DAK non fisik, kemudian dana desa yang peruntukannya tidak bisa kita gunakan karena sudah ditentukan. Termasuk juga kewajiban dari pajak daerah, misalnya itu ada kewajiban untuk retribusi daerah itu 10% juga kembali ke desa. Jadi dalam proses APBD itu kita harus benar-benar tidak bisa hanya melihat angkanya, oh ini uangnya ada, belum seperti yang Pak Saida sampaikan tadi, semuanya bersifat asumsi, dan kemudian ketika bicara asumsi, semua pengeluaran uang ataupun uang masuk di kas daerah yang ditransfer dari pemerintah pusat itu, semuanya itu berdasarkan aturan semua, tidak bisa oh ini diurus, tidak, memang ada aturan, cuma kita di pemerintahan daerah ini dalam hal BPKD membuat laporan, kewajiban, semua itu dijaga. Ketika kita melanggar saja belanja mandatori yang diamanatkan peraturan perundang-undangan, itu sanksinya penundaan dan bahkan pemotongan dari DAU-nya. Itu pemotongannya. Bahkan mungkin di APBD seperti yang Pak Sekda sampaikan tadi, saya pengen nyampaikan juga bahwa memandang APBD itu jangan jangan hanya lihat total angkanya, tapi kita lihat juga apa sih yang ada di dalamnya yang bisa digunakan atau tidaknya. Termasuk juga nih yang harus kita pahami sama-sama bahwa belanja pegawai kita yang dulunya katakanlah cuma 300 dari total gaji pegawai dengan TPP cuma 380 ataupun
sekitar 400 miliar. Sekarang udah hampir Sudah kalau kita 500. ngitung tuh hampir 500 miliar. Artinya kenaikan itu sangat Sangat signifikan. meningkat, ya. Seharusnya ketika pendapatan kita turun, seharusnya diiringi juga dengan yang lainnya. Karena yang wajib itu yang mana sih? Itu yang harus kita lihat. Kecuali ya berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang HKPD. Mungkin 2027 dikunci nanti. Maksimal belanja pegawainya itu 30% di luar tunjangan guru, tamsil dan lain sebagainya. Belanja infrastruktur minimal 40% gitu. Jadi itu tadi seperti yang Pak Seda katakan, mohon kiranya nanti ketika mandang ataupun mendapatkan informasi itu, ya kita carilah informasi-informasi yang betul-betul merupakan informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena yang namanya APBD ini kan kita tidak bisa kira-kira duga-duga sebagainya. Dan yang paling penting ketika dianggarkan nama rencana, yang harus dilihat kan realisasinya. Iya, Yang nanti insya Allah akan dilakukan audit oleh BPK. Saya rasa ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan saja dengan masyarakat bisa memahami kondisi keuangan kita, dan paling kata kuncinya satu, Natuna itu hampir 90-an sekian persen itu tergantung dari dana transfer dari pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah. Jadi kalau mandek di atas, dia akan mandek juga di bawah-bawahnya. Ya. Baik Pak, terima kasih, jawabannya sangat luar biasa dan besar harapan kita agar masyarakat dapat memahami apa yang telah disampaikan oleh Pak Sekda dan juga Pak Kaban ya mengenai kurang bayar tadi ya namanya ya, awalnya tunda salur jadi kurang bayar. Ini kan merujuk pada kondisi bukan tidak dibayarkan tapi ditunda dulu gitu kan ya. Baik, terima kasih kami ucapkan atas informasi yang sangat berharga dan juga penting ini Pak untuk kami semua dan juga untuk masyarakat yang sedang nonton acara kita. Dapat disimpulkan bahwa kondisi keuangan daerah pemerintah daerah Kabupaten Natuna saat ini tentunya menghadapi banyak sekali tantangan ya Pak ya, dan persoalan yang memerlukan perhatian dan juga strategi yang tepat untuk mengelola anggaran secara efektif. Tentunya pemerintah daerah pasti sudah sangat melakukan yang terbaik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan juga akan terus berupaya untuk meningkatkan transparansi dan komunikasi dengan masyarakat agar masyarakat dapat memahami situasi yang dihadapi dan langkah-langkah apa yang diambil untuk mengatasinya. Pemerintah daerah pastinya terus memikirkan nih solusi yang dapat diambil agar keuangan daerah bisa lebih efektif dan tentunya tepat sasaran sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pak Sekda dan juga Pak Suryanto. Baik Pak, ini saja nih pembahasan kita hari ini. Kita pamit undur diri dulu. Boleh say hi? Say salam ke masyarakat. Baik Sobat Kom, ini tadi pembahasan kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Sekda dan juga Pak Suryanto bisa sampai ke masyarakat dan bisa mudah untuk dipahami gitu. Baik, saya pamit undur diri. Sampai jumpa di Natuna Menyapa selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.